Artinya contoh di bidang masalah Imam Nafi. Ini sampai ulaika ya. Ulaika. Ini sampai ulaika oke. Karena ini harus 2 kali bacaannya. Pertama kan kolon yang dibaca karena ada Imam Nafi. Berhubung saya mau belajar nih karena kolon mudah, waros yang sulit, makanya saya ngambilnya waros dulu, yang sulit dulu. Nih. Ya di Fatihah dulu nih ya. Iya. Saya membaca Imam Nafi nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu dalam satu imam. Napi kolon niki. Ini udah napi kolon, napi waros dan kolon. Oh, pan ari ning waros mah setiap sukun bertemu alif doang. Nah, iya, tapi kalau kolon setiap alaihum, alaikum, alaihim dia dijamakan. Itu kolon. Itu kolon, makanya itu tentang masalah silah mim jama. Tapi kalau kesananya berbeda tergantung kalimahnya. Itu contohnya seperti itu. Sanggup bahkan ngebaca kayak gitu sekaligus satu imam. Cuma ini yang hanya termasuk ketemunya hanya silah mim jama, tapi kesininya banyak, lebih sulit. Tetap kolon juga banyak yang sulit kesananya itu. Tapi kalau umpamanya sudah apal faedahnya, ya kolon kan majaid biasa. Nah, di antara majaid beda, ya kolon dan waros. Kalau kolon majaid kosor, ya kalau waros dia tetap panjang. Itu tuh kolon berbeda dengan tasil hamzahnya beda. Itu. Kalau waros dia dipanjangkan hanya, kalau kolon enggak, sama dengan duri. Itulah perbedaannya dengan sukun ha. Itu wahwas samiul alim, wahwas samiul alim. Seperti innahu huwas samiul basirnya. Nah, innahu huwas samiul basir. Ya gitu, seperti itu namanya sukun ha. Itu modelnya itu lahwa, lahwa. Wahwa ala kulli syai'in qadir, wahwa ala kulli syai'in. Itu masuknya kolon. Itu kolon perbedaannya. Makanya dua kali bacanya. Karena kolon tidak ada ibdal situ tuh, tidak ada taglid. Jadi intinya kalau waras mah dipanjangkan, kalau kolon tidak dipanjangkan kan. Tadi alaihimu. Ya, bedanya itu. Kalau kolon pakai 2 doang kan kolon mah. Ya, pakai 2 doang. Nah, kalau itu mah munya itu. Itu masalahnya. Makanya kalau waras maksudnya jaiznya gitu kan. Iya, kalau waras mah jaiznya dipanjangkan, iya. Kalau kolon mah jaiznya 2 harakat aja. Itu kolon itu. Arti kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau tentang masalah jahit gitu. Kalau nggak salah gitu. Tapi yang yakin itu tidak pakai ibda, tidak pakai nakal gitu. Tapi kalau masalah ya mutakalim sama, farsul huruf sama itu. Tapi niki juga pan supir ya, tapi lumayan sih bacaan mah. Inilah termasuk ngaji kan sama itu, mendengarkan jadi sama. Jadi tajid mah sampai lumayan. Kan sama itu. Matune teteh nih. Masih bisa. Masih aman. Sama aja kan, sama itu mendengarnya itu, sama aja dapat ganjaran itu. Sama lah itu, walaupun nggak langsung ngaji tapi kedengarkan masuk gitu. Saya berdengarti imam daripada imam kita yang pakai sehari-hari. Kadang-kadang nggak merata semua, ada yang tahu bagi yang ngaji. Yang dipakai sehari ini belum tentu tahu imam siapa yang dihaji. Tiap hari ini nih yang kita pakai ini, itu imamnya siapa? Tahu nggak? Imam nah, siapa? Makanya itu. Imam siapa? Hafes. Itu imamnya siapa? Maaf ini ya, apalagi medianya bapak ini bukan menahan bapak. Ustadz ini mah.
Ustadz ini, coba aja tanya, iseng-iseng aja, ini iseng-iseng ngobrol. Kayak imam apa gitu ya? Ya, ini mau ngobrol ini, jangan Yang jangan. setiap kali kita baca pakai imam siapa Ya ya? itu. Apa ke imam hafaz, apa ke imam waros gitu. Malik pribadi lah ya. Iya. Iya, meruhi. Jadi Maksudnya coba yang aja napi, iseng-iseng waras itu ini, napi. Mak. Kayak Malik tadi kebanyakan sih makanya panjang dikit sih Ya, iya bacanya. itu. Iya. Ya maksudnya baca hafaz apa waros konon. Iya, artinya bukan kewaros ini, bukan ya. Tidak menyinggung masalah kewaros, bukan. Ini yang dipakai sehari-hari ini. Pakai imam siapa? Bukan kewaros, bukan ini. Yang dipakai sehari ini coba iseng-iseng ngobrol ke ustadz pada ustadz ge. Nanti ketemu Pak Haji di mana aja. Iseng ini mah bukan menahan diri, ini tanya aja gitu. Ini saya mah pengen tahu Pak Ustadz, saya mah orang awam gitu aja kan ngapes gitu. Saya mau nanya. Kalau yang sehari-hari kita baca untuk sholat ini imamnya siapa sih? Saya pengen tahu. Gitu aja tuh. Coba tanya aja. Kalau Hafaz. terus imam Hambal, imam Hanafi. Pokoknya hafaz. Imam Siti. Pokoknya kan hafaz. Salah orang itu nggak ngaji tuh. Saya pakainya hafaz. Hafaz itu imam bukan. Gitu aja Pak Hajinya. Imam salah itu. Berarti yang benar Asim. Asim ya. Itu Asim itu perawinya hafaz. Kalau hafaz itu bukan imam. Itu karena yang mayoritas di Indonesia ini pakainya hafaz. Nah, di urutannya keempat itu Kan Asim. urutnya yang keempat imamnya itu Asim, Asim. bukan hafaz, bukan itu. Kalau hafaz itu santri Riwayat. yang menyebarkan ialah hafaz meriwayatkan Dan hadis. su'bah ya. Dan su'bah. Karena su'bah dan hafaz itu beda bacaannya juga, jauh beda. Kalau subah walaupun dia itu dari Imam Asim tapi bacanya beda. Dengan hafaz itu ada yang beda kalimahnya itu yang dibaca itu. Itu dari perawi dari Imam Asim. Kalau dari torik itu torik asitipiyah gitu. Iya. Maksudnya itu waros itu termasuk toriknya asitipiyah juga. Iya kan kalau waros, kalau waros kan termasuknya di qiraatus sab'ah ya, masuknya. Ini yang imam yang ketujuh lah kata yang termasuk. Jadi kalau Imam Asim itu termasuk imam yang keempat, Ya. cuman yang saya dipakai ini sehari ini imam siapa yang saya pakai ini bukan Imam Waros. Ini sehari-hari umumnya di Indonesia ini, umum ini. Yang kita dipakai sehari Fatihah ini itu imamnya siapa sih? Saya pengen tahu. Berarti kalau dia jawabnya hafaz, imam bukan perawi salah. Karena hafaz itu bukan imam, perawi itu mah santri. Imamnya mah Asim. Kalau di MTK nggak nyebut hafaz itu, Iya, nggak bakalan Iya. Asim Asim. akan membacakan riwayat Hasim. Padahal mah hafaz yang akan dibaca. Itu bukan su'bah, bukan. Itu paham nggak? Itu kalau nggak ngaji khusus di bidang masalah Imam Quran nggak bakalan tahu, apalagi qiraat, apalagi waras ka kolon ka Ibnu Katsir. Imam sehari aja dia nggak tahu pak imamnya itu. Taunya imam hafaz doang, itu bedal bukan hafaz, bukan imam, itu mah perawi, santri. Kalau Asim jawabnya tepat berarti orang itu berarti ngaji, tahu itu Asim itu. Itu berarti orang itu ngaji. Tapi coba-coba aja iseng-iseng ini mah lagi ngobrol lah sama jangan orang biasa tapi yang ustadz detailnya, yang suka ceramah yang apa. Tanyain aja, saya pengen tahu itu saya coba aja iseng-iseng. Tapi kalau dia jawabnya Asim berarti benar itu. Dia ngaji. Bukan berarti dia itu kalau jawabnya Asim, dia itu walaupun dia enggak ngedalami qiraat, tahu tentang masalah imam Al-Qur'an. Bukan imam hafaz mah bukan. Ya, perawi. Perawi itu mah yang menyebarkan sama dengan waros itu. Waros itu bukan imam. Ya, perawi. Imamnya menafi. Itu Ya. paham kan? Ya seperti itulah itu. Kalau ngaji kan alhamdulillah itu. Mudah-mudahan kalau kita mengaji Al-Quran nanti di akhirat diaku sama imam yang 7 ini. Iya. Karena saya itu meneruskan jejak dia, menyebarkan apa tuh usaha dia, belajar dia kan saya mengembangkan. Berarti dia itu seolah-olah ngaku sama imam ini gitu tuh. Kan sangat beruntung itu Pak. Sebetulnya tidak tahu orang ini bukannya nggak demen mengaji qiraat itu, belum tahu jalurnya apa sih itu qiraat itu, waktu khawatah itu apa itu kan nggak ngerti. Padahal kan itu disunahkan untuk mempelajari atas izin Rasulullah. Semua imam ini atas izin Rasulullah.
Sampai makanya Kumbul disahkan dia itu nggak bisa dialek biasa, dia bisa nggak bisa manggil sod Pak. Kumbul itu pakainya sin. Ini betulnya nih sin aja nggak bisa sod itu ketika rapat, ketika musyawarah 7 nih. Pantesan nih kurang kayak bimu soitir bisa bimu saitir ya. Nah itu Kumbul itu perawi dari Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau Kumbul itu bukan pakai sod ya, pakainya sorbannya di kebaya suladap. Jadi dinas ya kok. Soalnya ngadepi guru pan suladap. Itu makanya ya itu kan Kumbul sampai makainya sod itu kan sah. Iya. Cuman jangan buat sholat, takut yang ngedengar ini nggak paham itu macam kok dipakai sin. Iya. Padahal saya itu tawadunya tadinya lagi ke Imam Kumbul. Kan seperti itu. Cuman kalau kita ngaji berarti orang itu kalau pakainya sok sin berarti dia itu lagi membaca Imam Kumbul. Perawinya kan. Perawinya itu seperti itu Pak. Jangan sengaja kecuali ini apa boleh aja. Tidak salah juga sebetulnya. Enggak salah. Cuman imam itu dong satu. Enggak pakai shot itu, pakainya sin itu. Padahal tulisannya shot kan? Kan shot, tapi dia boleh itu pakai sin. Karena itu dialek bahasa katanya itu. Karena orang Arab itu nggak mau dia berat-berat bacaannya katanya waktu dulu. Jadi hijrah lagi kayak Nabi itu ngetes orang ahli ini di tes suara itu dia itu nggak bisa berat. Umpamanya kan wal ardi berat, kalau wal ardi kan enteng, wal ardi berat kan, wal ardi kan lurus, seperti mukminun kan berat tuh, kalau mukminun kan enteng, itu makanya dikasih kaidah itu, tetap itu atas izin Rasulullah segitu imam banyaknya yang keseleksi itu 7 itu. Seperti tilawah ya, pan umumnya Imam Asim, Hafaz. Kalau so dibaca sin berarti kan jali. Hari Imam Hafaz mah. Imam. Iya benar. Oh iya Imam Asim mah. Ketak Iya. Sin dipakai ini. Lah kula ni jawab bagi jawab kula lagi Imam Kumbul bacaanan. Lah lamun dak ngerti, oh iya. Tapi lamun ngerti mah jadi masalah. Salahin. Lain. Itu padahal yang salah bukan saya, dia yang Seperti kemarin kan set ya. Iya. Jadi sin bae. Orang sa. Bah itu masalah gitu. Ya, itu masalah iya. itu masalah itu. Jali. Jadi dia itu karena kagum mungkin. Iya. Kagawalan. Dia ditahu tentang Mungkin karena grogi apa kon seperti so jadi sin. Nah, bisa. Maksudnya apa? Minsa niat itu. Iya. Minsa aja. Iya. Jadi di antara sadar sin itu keliru itu ya namanya MTQ lah wajar gitu. Itulah makanya kalau sudah ngaji kan alhamdulillah tahu imam ya gitu. Ya. Dapur Kang ya. Tahu. Kulak rihin. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulai Satu ayat aja, misalnya di situ ada kaidah itu. Oh, Lihat iya. di situnya. Nih, begini nih. Saya di kitab ini ada. Nih yang saya terangkan ini. Biar Pak Hajinya nanti ketika dibaca lihat kaidah di bawahnya itu. Ada kaidah di bawah itu. Berapa lembar itu? yang lembar kedua. Biar Pak Hajinya dilihat kaidahnya. Apa mau? Lembar kedua. Allah yastazi'u. IP. Nah, Ayat ke Suriah. 15. tuh. Dilihat di bawah ada keterangan di situ ya. Bil imalati, tulisannya di bil imalat itu. Sama kan ini dari sini fotokopinya. Tuh. Bil imalati. Ada kan di batasnya itu Pak Haji? Di bawah itu. Bil huda tuh di bawahnya itu. Bukan di barisan ayat, bukan di kaidah. Keterangan kaidah. Di keterangan dalilnya itu. Ada kan imalah, tuh tulisan imalah. Ada enggak? Imalah. Di bawahnya jangan dikurung itu. Di bawahnya, di luarnya, di luar daripada garisan itu, di luarnya keterangan dalilnya itu. Ada tulisan imalah. Bil huda.
Ada. Iya kan ada di bawahnya imalah tuh, tulisan imalah. Ketemu enggak? Lah, sini. Ini masa enggak ada sama. Coba teman di sih. Belum ketemu Ini imalan di. Ini. Ini ada tuh. Yang mana tuh? Tuh. Coba. Ini imalah tuh. Kan imalah ini. Nah, Iya. itu bukan imam itu, pokoknya imalah tulisannya imalah dulu sininya nih. Imalah dulu nanti dilihat di sini tuh apa-apa yang diimalahkan kelimanya apa menurut riwayat siapa. Ya coba. Soalnya mimer orang kan. Imalah tapi Pokoknya imalah itu tulisan imalah itu mah dari Ini ya? dari cetakan itu. ini nih. Ini imalah. Nah, Ini dulu kok imale. Iya, tulisan. Imal makanya tulisan Cuman hanya imal doang, cuman bacanya imalah itu. Yang apa tuh ngetiknya di sana garis miring imala lah gitu ya. itu imalah itu. Supaya jelas ya. Iya, Iyalah. itu hanya singkatan itu. Jadi pahamnya imalah itu. Lamun kakang al mamal mau kah? Pasti ketemu. Kuatan. Ya mungkin kuatan kalau mah pahamnya imal. Memang imal doang sih. Karena itu singkatan itu ya, singkatan dari citakan itu. Jadi pakainya paham itu. Ya lanjut. Nah, di situ ada imalah ya. Fitu gianihim. Di situ dilihat di bawahnya ada kalimat tugianihim enggak? Di bawahnya gundul. Enggak ada jabar jernya. Oh iya ada ya. Hah? Nomor 15 ada. Ada kan nomor 15 Iya. tugianihim. Siapa yang menyalahkan kalimat tugianihim? Imamnya. Al-Kasai. Bukan, geng. Ayat dari awal. Dulu tugianihim aja ini mah. Enggak, bukan kisah bukan. Itu berendeng tugianihimnya itu. Bil Huda. Awalnya itu. Tugianihim kalimat di halaman nomor 15. 15 Bukan kisai langsung duri dulu itu tuh. Duri Dan kisai ya itu bil imalai kalimat tugianihim. Terus dengan hamzah wal kisai wal kholaf bitaklilil waros, berarti waros juga mengimalahkan kalimat tugianihim itu tuh. Jadi biar Pak Hajinya kalau umpamanya dilihat mau ini apa ini kalimatnya yang diimalahkan. Di atasnya kan imalah tadi itu ya. Dilihat di itu kalimatnya apa itu, tapi tidak semua mengimalahkan, setiap imam enggak. Itu tergantung ada tulisan di bawahnya. Model absorihim ya, absorihim. Berarti siapa? Abu Amr, Aduri, Kisai, Bitakhil, Waros. Itu dalilnya. Ya. Termasuk kholaf. Di sawah. Tapi di sawah itu hanya tentang wakaf. Kalau wasol tidak. Gisaweh. Oh gitu Siapa ya. yang menggunakan gisaweh itu ialah kholaf ya dan kisai. Kalau waros tidak memalahkan itu. Masalah kalimah di sawah, tetap di sawah. Cuman hanya tentang wakaf, bahkan gisawi, rohmi. Itu Bisa ya, gisawi. tapi bukan waros itu menanti itu mah. Oh iya. Imam keberapa itu menanti itu malah. Cuman hanya kesusunan sini doang itu. Iya, Itu iya, kisai imam yang terakhir itu menanti. Entah berapa tahun itu menanti. Wakaf kisai di sini Itu mah hanya wakaf kisai ya, kalimat gisawi. Nasi ya, an-nasi. Siapa yang mengimakan an-nasi ya? Tuh. Majrur ya. Ya, majrur. Duri Abi Amr, bukan Abu Amr. Beda Abu Amr, kalau Abi Amr buat beda. Ya, Abi Amr ini. Kalau Abi Amr itu imam yang ke berapa itu? Ibnu Amir sebenarnya ini. Abi Amr ya. Bukan Abu Amr. Kalau Abu Amr kan tulisannya Abu. Imam yang keempat Abu Amr mah. Ya. Bukan Abu Amr. Kan imam yang ketiga. Ini. Imam yang ketiga Abu Amr. Kalau Abu Amr kan B berhadapan dengan wawu sukun ya. Ini mah kan Abi Amr ini mah. Nanti itu di kita badannya itu mah. Terutama duri yang termasuk itu kalimat nasi itu hanya duri yang dimalahkan nesi. Jadi nesi ya dibacanya. Ya, duri itu mah. Gisawi nesi ya. Enggak. Gisawi itu hanya kisai. Kisai. Duri enggak. Kisai.
Sai itu. Kalau nasi mah duri. Duri khusus itu punya yang termasuk dia itu duri kalimat nasi itu. Ya. Dengan fajadahum. Fajidahum. Faze atau Fazi. Itu mah Ibnu Dawan dan Hamzah itu mah Waras enggak belum kaji nanti itu mah. Karena ada di susunan saya lagi dibahas itu masalah tugyanihim. Karena tugyanihim itu menurut Waras dia itu mengimbelahkan kalimatnya. Makanya dilihat di situ di Imala itu imam siapa ini. Duri Kisai. Tugyanihim. Berarti kan hitung doang itu siapa. Gitu. Jadi tugyanihim ya. Tugyanihim itu Waras. Nah itu satu itu. Itu dalilnya yang itu keterangannya. Jadi biar Pak Haji kalau mau talaki di rumah apa yang sudah dipelajari ya, yang sudah dipelajari dari absarihim ya, wa ala absarihim itu termasuk hampir bakun itu mengimalkan kalimat itu ya. Cuman imam yang tertentu itu yang tidak mengimalkan. Ya kebanyakan absari, misalnya dihajikan Pak Haji. Ampun. Nah ketika niat tidak kaidah gitu. Cuman kalau di asal itu memang kalau keterangan masalah mad badal mad itu nggak ada, itu mah nggak ada keterangan di sini. Itu adanya di kitab gitu di Mukarrar itu. Tapi lah yang penting mah kita praktek nanti. Ini makan al-sarim yang wis ya taklil imalah sugro. Iya, gitu. Sebenarnya taklil itu sama dengan imalah sugro itu tipis kecil gitu. Tapi di MTQ tidak dimasalahkan itu. Tetap aja tuh pakainya. Asri. Itu kan asri. Yang ada yang pakai asri gitu. Kalau saya itu bacanya itu karena tipis itu taklil. Padahal imalah itu sama. Cuman bedanya nggak terlalu gede. Terus bil huda jadi bil hude. Nah, jangan bil hude, jangan. Oh, bil hudi. Nah, bil hudi. Bil hudi. Jangan bil hude itu punya hamzah. Itu sebetulnya. Bil hudi. Kalau bil hude kubro ya, kalau masalah bil hudi